Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang e-commerce, pasar digital, barang digital. Tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Windy Widiarti, yang kedua ada Ahmad Kusairi, yang ketiga ada Muhammad Firjatullah, yang keempat ada Fikri Anwari, yang kelima ada Muhammad Suni Hafiz Kausar, yang keenam ada Gusianar Fikri, yang ketujuh ada Ahmad Fauji, yang terakhir adalah saya sendiri, Adi Indra Jaya. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada apa saja fitur unik dari e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Yang kedua ada apa bisnis e-commerce utama dalam dan model pendapatan. Yang ketiga ada bagaimana e-commerce mengubah pemasaran. Yang keempat ada bagaimana e-commerce mempengaruhi transaksi bisnis ke bisnis. Yang kelima ada apa peran e-commerce dalam bisnis dan aplikasi e-commerce. Apa yang paling penting. Yang keenam ada masalah apa yang harus ditangani saat membangun kehadiran niaga. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu YouTube mengubah landscape media. YouTube mencontohkan beberapa tren utama dalam e-commerce saat ini. Dia tidak menjual produk, tetapi menjual layanan inovatif, seperti yang semakin banyak dilakukan oleh bisnis e-commerce lainnya. Layanan YouTube memberikan konten video streaming baik secara gratis yang didukung oleh iklan atau dengan berlangganan, dan juga memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan menyimpan video mereka sendiri. YouTube memanfaatkan penambangan data canggih dan teknologi pencarian untuk menghasilkan pendapatan dari iklan. YouTube adalah sosial yang menghubungkan orang satu sama lain melalui berbagai minat dan ketertarikan mereka terhadap video. Dan ini adalah seluler. YouTube dapat dilihat pada smartphone dan tablet serta komputer konvensional dan layar TV, dan lebih dari setengah penayangan YouTube ada di perangkat seluler. Sekian dari saya. Ya, selanjutnya ada e-commerce. E-commerce mengacu pada penggunaan internet dan web untuk bertransaksi bisnis secara lebih formal. E-commerce ialah sebuah transaksi komersial antara organisasi ataupun individual yang dikemas secara digital. Untuk sebagian besar, ini mengacu pada transaksi yang terjadi melalui internet dan juga web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, di antara organisasi ataupun individu atas barang ataupun jasa. E-commerce hadir pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet pertama itu Netscape.com menerima iklan pertama dari perusahaan besar dan mempopulerkan gagasan bahwa web dapat digunakan sebagai media baru untuk beriklan dan juga melakukan penjualan. Pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat di tahun awal menciptakan bubble ekonomi. Bubble ekonomi adalah melambungnya siklus ekonomi secara cepat. Bubble ekonomi terjadi pada saham e-commerce pada Maret 2001. Sejumlah besar perusahaan e-commerce gagal selama proses ini. Sebaliknya, berlaku pada Amazon, eBay, Expedia, dan juga Google. Mereka malah menghasilkan keuntungan dan respon yang positif atas hadirnya e-commerce ini. Selanjutnya ada gambar pertumbuhan e-commerce. Berikut adalah data pertumbuhan penghasilan e-commerce antara bisnis kepada konsumen, yaitu B2C. Data di bawah ini menunjukkan bahwa pendapatan pada e-commerce setiap tahunnya naik dari 15-25% setiap tahunnya, sampai dengan resesi tahun 2008 ke 2009. Pada saat itu pertumbuhannya melambat, lalu pada tahun selanjutnya kembali naik, dan pada tahun 2018 pendapatan e-commerce bertumbuh sekitar 12% per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu mengapa e-commerce berbeda. Mengapa e-commerce berbeda? Karena ada di mana-mana market space yang secara virtual biaya transaksi berkurang. Yang kedua, jangkauan global, yaitu transaksi melintasi batas budaya dan nasional. Yang ketiga, standar universal, satu set standar teknologi, yaitu standar internet. Yang keempat, kekayaan, yaitu mendukung pesan video, audio, dan teks. Berikutnya, interaktivitas kepadatan informasi, yaitu transparansi harga dan biaya yang lebih besar, maka memungkinkan diskriminasi harga. Dan yang terakhir, personalisasi, customisasi, yaitu teknologi memungkinkan modifikasi pesan, barang. Teknologi sosial mempromosikan pembuatan konten, penggunaan, dan jejaring sosial. Konsep utama dalam e-commerce, pasar digital, dan barang digital di pasar global antara lain, internet dan pasar digital telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis, asimetri informasi berkurang, biaya menu,
biaya pencarian dan transaksi berkurang, penetapan harga dinamis diaktifkan, biaya peralihan, gratifikasi yang tertunda, disintermediasi bagi konsumen. Selanjutnya yaitu barang digital. Barang digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital tersebut seperti perangkat lunak atau software, tiket, video tutorial, hingga e-book. Tidak hanya produk, melainkan jasa juga dapat dikategorikan dalam bentuk digital. Ciri-ciri yang menggambarkan barang digital yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Kedua, biaya produksi unit pertama hampir seluruh biaya produk. Selanjutnya yaitu biaya pengiriman melalui internet sangat rendah. Yang keempat, biaya pemasaran tetap sama, harga sangat bervariasi. Selanjutnya, industri dengan barang digital sedang mengalami perubahan. Dan yang terakhir, revolusioner atau seperti penerbit, label, rekaman, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce. 3 jenis utama, yaitu yang pertama bisnis ke konsumen atau B2C. Pada jenis ini proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Contohnya Shopee yang terdiri dari banyak produsen penjual yang nantinya langsung terhubung dengan konsumen. Yang kedua yaitu bisnis ke bisnis atau B2B. Bisnis ini dilakukan oleh pihak yang saling berkepentingan, di mana perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Contoh adalah bisnis yang dilakukan Jubelio karena sebagai platform omnichannel yang bekerja sama dengan perusahaan lainnya seperti produsen barang bahkan online shop. Yang ketiga yaitu konsumen ke konsumen atau C2C. Pada jenis ini transaksi penjualan dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Biasanya jenis e-commerce ini membutuhkan wadah perantara untuk mempertemukan antar konsumen untuk melakukan transaksi. Contoh e-commerce ini adalah website OLX yang salah satu bisa menjual produk barang bekas dari penjual ke konsumen. Selanjutnya e-commerce dapat dikategorikan berdasarkan platform. Perdagangan seluler atau M-Niaga. Yang dimaksud perdagangan seluler adalah suatu pembelian dan penjualan barang dan jasa atau pembayaran yang dilakukan secara eksklusif seperti melalui smartphone dan atau tablet. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu di sini ada bisnis model e-commerce. Yang pertama yaitu portal. Portal menyediakan titik awal masuk ke web bersama dengan konten khusus dan layanan lainnya. Contohnya seperti Yahoo, MSN, dan AOL. Yang kedua yaitu e-tailer, menjual produk fisik langsung ke konsumen atau bisnis individu. Contohnya Amazon dan Blue Nile. Yang ketiga ada penyedia konten, yaitu menciptakan pendapatan dengan menyediakan konten digital seperti berita, musik, foto, atau video melalui web. Pelanggan dapat membayar untuk mengakses konten atau pendapatan dapat dihasilkan dengan menjual ruang iklan. Hal ini contohnya seperti wsj.com, gtimage.com, itunes.com, dan MSN Games. Yang keempat, ada transaction broker atau pialang transaksi, yaitu menghemat uang dan waktu pengguna dengan memproses transaksi penjualan online dan menghasilkan biaya setiap kali terjadi transaksi. Contohnya e-trade dan Expedia. Yang kelima ada pencipta pasar, yaitu menyediakan lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari untuk produk, menampilkan produk, dan menetapkan harga untuk produk tersebut. Dapat melayani konsumen atau e-commerce B2B, menghasilkan pendapatan dari biaya transaksi, dan contohnya seperti eBay, Priceline.com, Exostar, dan Elemika. Yang keenam ada penyedia layanan, yaitu menyediakan aplikasi seperti berbagi foto, berbagi video, dan pembuatan pengguna sebagai layanan, menciptakan layanan lain seperti online, penyimpanan, dan pencadangan data. Contohnya yaitu seperti Google Doc, photobucket.com, dan Dropbox. Yang ketujuh, ada penyedia komunitas, yaitu
menyediakan tempat pertemuan online di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat berkomunikasi dan menemukan informasi yang berguna. Contohnya seperti Facebook dan Twitter. Selanjutnya ada model pendapatan e-commerce. Nah, model pendapatan e-commerce ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama periklanan, yang kedua penjualan, yang ketiga subscription, yang keempat ada premium, dan yang kelima ada biaya transaksi, dan yang keenam yang terakhir yaitu ada afiliasi. Selanjutnya ada bagaimana e-commerce mengubah pemasaran. Internet menyediakan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan pelanggan. Long tail marketing, format iklan internet, penargetan perilaku, melacak perilaku online individu, pembelian iklan terprogram, dan iklan asli. Selanjutnya ada pelacakan pengunjung situs web, yaitu yang pertama pembeli mengklik halaman beranda, terus yang kedua pembeli mengklik blus lalu mengklik untuk melihat blus warna merah muda wanita, terus yang terakhir ada dari halaman keranjang belanja pembeli mengklik untuk menutup browser untuk meninggalkan situs web tanpa membeli blus tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan e-commerce sosial dan pemasaran jaringan sosial. Yang pertama, e-commerce sosial berdasarkan grafik sosial digital. Yang kedua, fitur e-commerce sosial mendorong pertumbuhannya, yaitu fitur-fiturnya ada umpan berita, garis waktu, masuk sosial, belanja kolaboratif, pemberitahuan jaringan, dan penelusuran sosial atau rekomendasi. Yang ketiga, media sosial. Media sosial adalah media dengan pertumbuhan tercepat untuk branding dan pemasaran. Yang keempat, pemasaran jejaring sosial. Pemasaran jejaring sosial berusaha untuk memanfaatkan pengaruh individu atas orang lain, menargetkan jaringan sosial orang-orang yang berbagi minat dan saran, dan ada fitur tombol like Facebook. Lalu jejaring sosial memiliki audiens yang besar. Yang kelima, situs belanja sosial. Yang keenam, kebijaksanaan orang banyak. Dan yang terakhir, ketujuh, crowdsourcing. Selanjutnya, bagaimana e-commerce mempengaruhi transaksi B2B. Poin pertama, perdagangan B2B Amerika Serikat pada 2019 adalah 13,5 triliun dolar. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu pada 2018 sebesar 6,2 triliun dolar. Poin kedua, internet dan jaringan membantu mengotomatiskan pengadaan. Poin ketiga, berbagai teknologi berkemampuan internet yang digunakan di B2B, yaitu yang pertama, pertukaran data elektronik. Yang kedua, jaringan industri swasta. Ketiga, pasar bersih. Dan keempat, yang terakhir, pertukaran. Lalu berikutnya, pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik yaitu pertukaran transaksi standar komputer ke komputer seperti faktur, pesanan, pembelian. Industri besar memiliki standar EDI atau pertukaran data elektronik. Fungsinya yaitu menentukan struktur dan bidang informasi dokumen elektronik. Semakin banyak perusahaan yang beralih ke jaringan pribadi yang mendukung web. Izinkan mereka untuk menautkan ke berbagai perusahaan yang lebih luas daripada yang diizinkan EDI. Yang terakhir, aktifkan berbagi informasi yang lebih luas. Saya akan menjelaskan tentang cara baru jual beli pada B2B. Pertama yaitu ada jaringan industri swasta sampai pertukaran pribadi. Perusahaan besar yang menggunakan situs web aman untuk menautkan ke pemasok dan mitra. Selanjutnya ada pasar bersih atau disebut e-hub.
Yang pertama yaitu pasar digital tunggal untuk banyak pembeli dan penjual. Yang kedua, mungkin fokus pada barang langsung atau tidak langsung. Dan yang ketiga, mungkin pasar vertikal atau horizontal. Selanjutnya ada pertukaran, pasar net pihak ketiga yang dimiliki secara independen untuk pembelian spot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran e-commerce. E-commerce atau mobile phone saat ini menjadi layanan yang memudahkan kita dalam melakukan transaksi pembayaran melalui aplikasi. Adapun area pertumbuhannya seperti pada aplikasi jual beli, yaitu Amazon, eBay, dan lain-lain. Serta penjualan konten digital, yaitu musik, TV, dan lain-lain. Aplikasi e-commerce paling penting adalah layanan berbasis lokasi, perbankan, jasa keuangan, periklanan, retail, dan yang terakhir yaitu hiburan. Selanjutnya ada layanan perdagangan seluler lainnya. Aplikasi manajemen akun keuangan yaitu ada bank dan perusahaan kartu kredit. Setelah itu ada pasar iklan seluler, Google dan Facebook adalah pasar terbesar, dan 55% pengecar online memiliki situs web e-commerce. Selanjutnya ada masalah saat membangun e-commerce. Membangun kehadiran e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman yang tajam tentang bisnis, teknologi, dan masalah sosial. Mengembangkan dan mengkoordinasikan semua tempat pelanggan ini bisa jadi sulit. Dua tantangan manajemen, yang paling penting adalah membangun pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah e-commerce Friesen Map, di mana ada tipe Friesen, platform, dan aktivitinya. Yang pertama adalah website, yang dimana platformnya terdiri dari tradisional mobile, tablet, yang dimana aktivitinya search display, apps, affiliated, sponsorship. Yang kedua adalah email, di mana platformnya internal list, kedua purchase list, yang dimana aktivitinya newsletters, updates, dan sales. Yang ketiga, type of Friesen-nya adalah sosial media, di mana platformnya ada contohnya adalah Facebook, Twitter, blog, di mana aktiviti tersebut adalah conversation, engagement, sharing, dan advice. Dan yang terakhir adalah offline media, contohnya seperti print, TV, dan radio, di mana aktivitinya adalah education, exposure, and branding. Selanjutnya adalah bagaimana MIS membantu karir saya. Contohnya adalah seperti perusahaan sport Fantasy Empire, yang deskripsi posisinya adalah junior e-commerce data analysis. Syarat pekerjaan, wawancara, tips dari author. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada moderator. Baik, berikutnya ada kesimpulan. E-commerce memberikan kemudahan kepada para konsumen dalam mengaruhi kebutuhan. E-commerce merupakan sarana mudah bagi pembeli dan penjual untuk bertransaksi dengan tidak perlu mengeluarkan ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun dapat dilakukan melalui sistem jaringan internet. E-commerce pun dapat menjangkau pasar yang sangat luas. Hanya dengan bantuan jangkauan internet, e-commerce dapat melakukan pasar lebih luas. Adanya e-commerce ini tentu akan ada dampak positif dan negatif. E-commerce adalah lingkungan digital yang mungkin transaksi komersial terjadi antara banyak organisasi dan individu. Mungkin itu aja, sekian.